Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Wahyu Dwi Kusdaryanto, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan belajar mengenai anamnesis, mengenai THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan, beserta pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Baik, dalam melakukan anamnesis dalam bidang telinga, hidung, dan tenggorokan, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menanyakan keluhan utama atau keluhan yang membuat pasien datang ke layanan kesehatan. Misalnya, pasien datang ke layanan kesehatan karena hidungnya tersumbat, atau tenggorokannya terasa nyeri saat menelan, atau telinganya terasa penuh atau sakit sehingga dia membuat dia datang ke layanan kesehatan. Kemudian kita perlu menanyakan yang onsetnya, sudah berapa lama keluhan tersebut, dari mulai keluhan itu muncul ya sampai ke datang layanan kesehatan. Setelah onsetnya, kita perlu menanyakan kualitas dan kuantitas, seberapa sering keluhan itu muncul, apakah hilang timbul, dalam sehari muncul terus ya, apakah kadang-kadang pagi membaik, siang muncul lagi. Kemudian kita juga menanyakan kualitas dari keluhan tersebut, apakah kualitas tersebut sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya, mengganggu aktivitas sehari-harinya. Setelah kita menanyakan kualitas dan kuantitasnya, kita tanyakan faktor yang perberat. Misalnya saat beraktivitas, keluhan hidungnya itu muncul semakin berat. Saat berenang atau terkena air, telinga yang sakit semakin sakit. Itu adalah faktor-faktor yang memperberat. Kemudian gejala penyerta atau kronologis penyakitnya, misalnya gejala yang muncul di samping gejala utamanya, kita perlu menanyakan. Misalnya keluhan hidungnya, keluhan utamanya adalah hidung tersumbat, kita menanyakan keluhan lain yang berkaitan dengan keluhan di hidung tersebut, misalnya keluar ingus ya, atau gangguan penciuman. Di telinga juga sama, misalnya kita keluhan utamanya nyeri telinga, kita tanyakan keluhan lain yang mungkin berkaitan dengan keluhan di telinga tersebut, misalnya keluar cairan pada telinga ya, telinga terasa penuh, gatal, kita perlu menanyakan tersebut. Kemudian kita tanyakan juga riwayat penyakit dahulu, pernah sakit serupa nggak seperti ini ya, berulang-ulang ya, kemudian membaik, muncul lagi, itu riwayat penyakit dahulu. Kemudian kita juga perlu menggali faktor risiko ya. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan faktor risiko pasien. Misalnya dia seorang berenang ya. Kemudian kita juga perlu menanyakan tujuan kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Setelah kita menanyakan keluhan utamanya ya, kita gali faktor risiko dan lain-lain, kita jelaskan prosedur atau langkah berikutnya dalam melakukan pemeriksaan fisik ya. Misalnya dalam pemeriksaan fisik THT kita memerlukan alat seperti otoskop ya, spekulum ya, kemudian tang spatula ya. Kita perlu jelaskan kepada pasien gunanya untuk melihat liang telinga untuk otoskop, spekulum hidung untuk melihat kafum nasi, kemudian tang spatula untuk melihat orofaring. Kita perlu jelaskan supaya pasien mengerti, memahami bahwa nanti pemeriksaannya akan dilakukan evaluasi hidung, telinga, dan tenggorokan dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Kita juga perlu memastikan kenyamanan pasien ya, sehingga kita tahu pasien nyaman kita periksa, pasien kooperatif kita periksa. Bagaimana cara menanyakannya ya, kita tanyakan. Ada yang perlu ditanyakan lagi tidak kepada pasien, kemudian ada yang kurang jelas tidak kepada pasien. Bila pasien memang ada yang perlu ditanyakan dan perlu kejelasan, kita jelaskan lagi secara mendetail, kita jelaskan lagi secara perlahan, sehingga kita pastikan pasien memahami prosedur yang akan kita lakukan, sehingga pasien merasa nyaman. Dalam melakukan pemeriksaan fisik di bidang THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan, kita memerlukan alat-alat yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, jelas kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya, kemudian boleh menggunakan sarung tangan dengan spoon. Alat yang kita perlukan, satu, lampu kepala atau exam dengan posisi lampu di bawah dari ikat kepala ini. Yang kedua, untuk pemeriksaan hidung atau endoskopi anterior, kita memerlukan spekulum hidung sesuai dengan ukurannya. Ada beberapa ukuran untuk anak-anak, remaja, dan dewasa, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk pemeriksaan orofaring, kita perlu menggunakan atau spatula lidah ya, untuk bisa mengevaluasi orofaring hingga dinding posterior dari faring. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan telinga, kita menggunakan otoskop. Otoskop ada beberapa ukuran untuk lubangnya, disesuaikan dengan lubang dari kanus akustik eksternus, atau apakah ini anak-anak atau dewasa.
Kemudian untuk fungsi pendengaran kita juga bisa memakai dari kartu tala, ya, kartu tala sesuai dengan frekuensinya untuk menguji tes dari kartu tala rindu suara. Samping itu ada beberapa alat tambahan yang mungkin bisa kita gunakan seperti kaca laring. Kita bisa untuk melihat dinding posterior dari laring, untuk melihat arah bawah laring, arah atas langsung laring. Kita bisa menggunakan kaca laring. Baik, dalam melakukan pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorokan, pertama yang perlu kita lakukan adalah memposisikan pasien. Sebisa mungkin pasien dalam kondisi duduk, ya, berhadapan dengan kita, kaki menyilang di antara kaki pasien dan kaki pemeriksa. Kaki pasien kanan, kaki pemeriksa kanan, ya, bagian lateralnya bertemu, ya, sehingga sedikit posisikan miring. Oke. Kemudian kita gunakan headlamp, kita sudah cuci tangan dengan standar WHO, kita gunakan masker juga bisa, ya. Kemudian kita nyalakan lampu kepala. Posisi lampu kepala selalu di bawah dari ikat kepala. Diusahakan arah cahaya di antara di kedua bola mata kita, ya. Oke, untuk pemeriksaan hidung yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat dulu bagian luar dari hidung, ya. Apakah ada keluar discharge atau lendir yang keluar dari kafum nasi atau dari lubang hidung kanan maupun kiri. Kemudian kita lihat tanda-tanda alergi misalnya, ya, apakah ada alergi sinus, ya, alergi salut, ya. Kemudian nasal crash di sini, ya. Kemudian kita lihat bagian sekitar vestibulum ada kemerahan atau tidak, ya. Nah, itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan palpasi, ya, untuk mempalpasi atau menekan dari sinus-sinus wajah, misalnya sinus maksilaris. Kita bisa tekan dengan kedua tangan kita, ya. Kita tekan sepanjang pipi dari sekitar dari sinus maksilaris baik distal ataupun sinistra, sambil kita tanyakan ke pasien jadi atau tidak, ya. Kemudian sinus frontalis di atas mata sekitar alis, ya, baik kanan maupun kiri, ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan secara inspeksi, ya, kita melakukan pemeriksaan secara menggunakan alat, ya. Kita gunakan alat spekulum itu, kita gunakan tangan kiri. Satu alasan yang menggunakan kita tangan kiri adalah misal kita mau melakukan tindakan, tangan kita siap untuk memakai alat yang lain. Bagi contoh, misalnya kita ketemu benda asing di vaksinasi, maka alat kita, tangan kita bisa langsung menggunakan alat yang kita butuhkan. Jadi kita menggunakan tangan kiri tujuannya seperti itu. Baik, yang pertama kita tekankan atau tempelkan jari telunjuk kita di pipi pasien. Kemudian kita masukkan secara posisi tertutup di kafum nasi, sebaiknya kafum nasi dekstra dulu. Setelah itu kita masukkan, kita buka secara perlahan semaksimal mungkin sampai bisa mengevaluasi dari kafum nasi, ya. Arah cahaya selalu melihat di lubang kafum nasi. Kita lihat bagian dari kafum nasi akan tampak konka inferior, septum nasi. Kita evaluasi adakah discharge atau tidak, konkanya bagaimana, konka inferior bengkak atau tidak, permukaan konka inferior bagaimana, pucat, premis, ya, atau mungkin ada perdarahan, bisa kita evaluasi. Kemudian kita sedikit ungkit ke atas, ya, untuk melihat konka media. Kemudian kita melihat meatus media, kita evaluasi muara-muara dari sinus ada discharge tidak yang keluar dari antara meatus tersebut. Setelah kita evaluasi, kemudian kita kembalikan posisinya, kita ungkit, kita kembalikan lagi. Setelah itu kita tutup sebagian sedikit sambil jari telunjuk mendorong dari permukaan dari dinding anterior sinus. Untuk melakukan pemeriksaan orofaring, ya, kita memerlukan tang spatel. Nah, di mana tang spatel ini kita bisa menggunakan, biasanya kalau tang spatel kita bisa menggunakan tangan kiri dengan catatan kita mau mengevaluasi benda asing, atau kita kalau tidak kuat dalam menekan lidah, kita bisa menggunakan juga tangan kanan, ya. Kita posisikan pasien, kita evaluasi dulu, ya, kita inspeksi gigi ada yang berlubang atau tidak, bukal ada premis atau tidak, ya. Kemudian setelah itu kita telusuri lidah sampai ke bagian posterior, hati-hati refleks mutanya. Sebelum sampai di refleks muta, kita tekan secara gentle, perlahan tapi pasti
kita pastikan kita bisa melihat uvula secara utuh dan dinding posterior faring secara utuh. Kita evaluasi ya, bagaimana uvulanya letaknya di tengah atau tergeser. Kita evaluasi tonsila palatina ya. Kemudian kita evaluasi dinding posterior faring, ada granulasi, hiperemis, laserasi atau tidak. Bila kita ketemukan benda asing, misalnya ada benda asing baru atau duri ikan yang paling sering, maka kita gunakan tangan kiri. Kita bisa menggunakan alat ya yang kita perlukan. Nah, alat itu tujuannya untuk mengevakuasi benda asing tersebut. Oke, setelah kita evaluasi ya, kemudian kita tarik perlahan menelusuri lidah secara gentle. Baik, untuk melakukan pemeriksaan telinga, kita melakukan posisikan pasien dengan tepat dulu. Misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik telinga kiri, kita posisi di sebelah kiri pasien. Duduk kita menyilang kaki kiri kita, lateralnya bersentuhan dengan lateral kaki kiri pasien. Setelah kita memposisikan pasien, kita evaluasi dengan menginspeksi terlebih dahulu. Kita evaluasi liang telinga, apakah ada yang keluar cairan dari liang telinga, discharge. Kemudian kita evaluasi bentuk telinga secara anatomi ya. Kita evaluasi tragus, antitragus, helik, antihelik, lobulus, frusta, crura dan lain-lain, apakah ada atau tidak ya, atau ada bentuk yang kurang atau tidak. Kemudian kita tarik telinga ke arah depan, kita lihat bagian belakang telinga, apakah ada proses inflamasi. Biasanya kita temukan adanya peradangan dari kulit bagian belakang ya. Oke. Setelah kita inspeksi, kita jangan lupa untuk melakukan palpasi ya. Kita tekan tragus pasien nyeri atau tidak. Kita tekan bagian belakang dari telinga pasien, lobulus ya, helik, antihelik ya. Adakah nyeri tekan atau tidak? Kemudian kita dorong ke depan, kita tekan juga bagian belakang dari telinga, adakah limfonodi atau nyeri ya. Kemudian kita juga raba bagian preaurikular, adakah pembengkakan limfonodi yang membesar ya. Setelah itu kita gunakan otoskop ya. Kita gunakan otoskop dan menggunakan tangan sebelah kiri ya. Kita bisa matikan lampu terlebih dahulu atau bila menunggu, atau bisa kita tarik ke arah atas sedikit ya. Masukkan otoskop ya dengan memposisikan jari kelingking kita menekan di pipi sebelah kiri pasien, dan kita masukkan secara perlahan ya, sambil tangan kanan kita menarik telinga pasien ke arah belakang ya. Kemudian mata kita ya, terutama kita menggunakan mata kiri untuk memeriksa telinga sebelah kiri, baik itu mata kanan juga untuk memeriksa telinga sebelah kanan ya. Kita dekatkan ya mata kita ya, sambil kita ungkit ke arah depan. Ingat, liang telinga pada orang dewasa biasanya dia cenderung ke arah ke depan, jadi kita ungkit ke arah depan sambil telinga pasien kita tarik ke belakang. Oke, kita evaluasi ya liang telinga, apakah ada kotoran, adakah peradangan, ada discharge ya, adakah tanda-tanda inflamasi. Kemudian kita evaluasi membran timpani, kita evaluasi apakah warnanya merah ya. Kemudian kita lihat tone of light-nya, pantulan cahayanya, apakah normal atau berkurang ya. Setelah kita evaluasi, kemudian kita selesai, kita tarik secara perlahan dengan mendorong jari-jari sebelah kelingking dan manis kita. Baik, demikian pemeriksaan dan anamnesis di bidang telinga, hidung, tenggorokan. Saya Dr. Wahyu Dwi Kusdananto, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!